Kalian pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya air laut itu rasanya asin? Nah, ini nih kisah klasik tentang masalah kerajaan yang anehnya bukan main, dan cuma ada satu orang yang cukup cerdik buat menyelesaikannya dengan cara yang sama sekali nggak terduga. Kelihatannya pertanyaan simpel banget kan? Tapi ya pertanyaan inilah yang jadi pusat dari semua cerita kita. Satu pertanyaan yang cukup buat bikin seorang raja yang super berkuasa hampir gila. Jadi, di panggung cerita ini kita punya dua tokoh utama. Pertama, seorang raja yang kuasanya nggak terbatas tapi otaknya mentok sama satu pertanyaan. Dan di sisi lain, pahlawan kita, Abu Nawas. Seseorang yang legendaris karena akalnya yang licin, bukan karena tumpukan buku ilmiahnya. Oke, kita mulai dari awal ya ceritanya. Semua ini tuh berawal dari sebuah obsesi. Obsesi seorang raja yang makmur, yang suatu hari, entah kenapa, jadi penasaran banget sama rasa air laut. Bukannya ngurusin kerajaan, sang raja malah sibuk nyelupin jarinya ke laut, terus dicicipin. Lagi, dan lagi. Rasa penasarannya ini cepet banget jadi masalah gede buat seisi istana, bikin para penasihatnya bingung tujuh keliling. Nah, karena pusing, raja akhirnya manggil semua orang paling bijak di kerajaannya. Tapi coba tebak jawaban apa yang dia dapat. Penjelasan yang membosankan, gak masuk akal atau sama sekali gak kreatif. Satu persatu, semua jawaban itu dia tolak mentah-mentah, bikin dia makin marah. Well, karena para penasihat pintarnya itu gagal total, sang raja yang mulai putus asa, akhirnya berpaling ke satu-satunya orang yang dia percaya bisa mecahin misteri asin ini. Begitu nama Abu Nawas disebut, wah, suasana istana langsung beda. Ada yang lega karena mikir masalah ini bakal kelar. Tapi banyak juga yang was-was karena semua orang tahu solusi dari Abu Nawas itu nggak pernah biasa-biasa aja. Terus, gimana reaksi Abu Nawas sendiri pas dipanggil? Boro-boro terkesan. Komentarnya yang nyelekit ini langsung nunjukin karakternya yang santai, tapi otaknya jalan terus. Coba lihat deh, taktiknya Abu Nawas. Sebelum jawab, dia malah ngasih daftar permintaan aneh begini. Ini jelas bukan buat riset beneran. Tapi ini cara jeniusnya buat ngulur waktu dan ya mungkin sekalian makan enak gratisan dari kerajaan. Nah, disinilah bagian serunya dimulai. Setelah semua permintaannya dipenuhi, Abu Nawas mulai tuh ngasih jawaban-jawabannya ke raja, satu persatu, dengan penjelasan yang kocaknya minta ampun. Jawaban pertama dia, katanya, laut itu asin karena semua ikan di dalamnya nangis terus. Coba bayangin aja, kata Abu Nawas, jutaan ikan ditangkap tiap hari. Ya, jelas aja air mata kesedihan mereka yang segitu banyaknya bikin laut jadi asin. Jawaban ini emang nggak ilmiah, tapi rakyat biasa suka banget. Nggak berhenti di situ, Abu Nawas ngasih alasan kedua. Dan kali ini, dia berani banget nunjuk langsung ke raja. Menurut dia, laut jadi asin itu gara-gara keringat rakyat yang ketakutan setiap kali Baginda Raja marah. Ini tuh kayak nyindir tapi dibungkus pujian. Cerdik banget kan? Jawaban ketiganya, wah ini lebih cerdik lagi. Abu Nawas bilang, laut itu sengaja bikin dirinya asin buat menghormati sang raja. Soalnya, laut tahu rajanya suka makanan asin, jadi dia ikut-ikutan asin biar cocok sama selera rajanya. Gimana coba, raja mau marah kalau jawabannya begini? Iya, jelas dong. Abu Nawas yang makin populer ini bikin beberapa orang jadi panas. Para penasihat istana yang ngerasa malu banget mulai bisik-bisik ngerencanain cara buat ngejatuhin dia. Pokoknya, rasa iri bikin mereka gelap mata. Mereka nggak terima aja gitu. Seorang pelawak lebih dihargai dari para ahli kayak mereka. Akhirnya mereka bikin rencana, menghasut raja buat nuntut satu jawaban yang serius dan ilmiah. Mereka berharap ini jadi jebakan maut buat Abu Nawas. Nah, di sini kita bisa lihat banget bedanya dua cara mikir. Di satu sisi, ada para penasihat dengan logika mereka yang kaku, lurus-lurus aja, dan membosankan, yang ujung-ujungnya gagal. Di sisi lain, ada Abu Nawas dengan kecerdasannya yang kreatif, menghibur, dan akhirnya bisa ngasih kebijaksanaan yang dicari sama sang raja. Oke, sekarang kita sampai di klimaks ceritanya. Momen di mana Abu Nawas harus ngasih jawaban finalnya, dan kali ini tekanannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Waduh, suasana di istana langsung tegang banget. Semua mata ngeliatin Abu Nawas. Semua orang kayak nahan napas. Pada mikir, apa kali ini kecerdikan si pelawak akhirnya bakal mentok juga? Setelah diam sejenak, Abu Nawas akhirnya ngasih jawaban pamungkasnya. Kalimat yang kedengarannya simpel, malah kayak lelucon. Tapi di dalamnya
Ada kebenaran yang dalam banget soal sifat asli manusia. Dan saat itu juga, sang raja langsung ngerti. Jawabannya emang nggak ilmiah, tapi bijaksana banget. Abu Nawas tuh bukan ngasih fakta, tapi ngasih cara pandang yang baru. Rasa asin laut itu ternyata adalah pelindung alami dari ketamakan manusia. Dan akhirnya, Abu Nawas menang telak. Tawar raja meledak, rakyat bersorak-sorai, dan para penasihat yang licik itu cuma bisa diam, malu. Kecerdasan yang fleksibel, sekali lagi, ngalahin pemikiran yang kaku. Legenda Abu Nawas pun jadi makin kuat. Kisah kuno ini ngajarin kita satu hal penting. Kadang-kadang nih, masalah paling ribet di hidup kita tuh solusinya bukan jawaban yang lebih teknis, tapi sebuah cerita atau cara pandang yang lebih baik. Sebuah cerita yang bisa mengubah cara kita melihat masalah itu sendiri.